Sebelum lanjut episode 176-180, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Sangat dirugikan. Episode 176. Apa katamu? Tanya Richard. Wajah Richard langsung berubah dingin saat mendengar apa yang dikatakan pramuniaga itu. Kalau begitu, Gracia memang datang kemarin, dan dia dipukuli. Richard tiba-tiba teringat malam sebelumnya. Tidak heran ketika dia menyentuh wajah Gracia tadi malam, dia menemukan bahwa itu terasa sedikit berbeda dari biasanya. Ternyata dia ditampar oleh wanita ini. Hatinya sakit karena mata Gracia merah dan air mata mulai memenuhi matanya. Dia telah. Si pramuniaga, Holly mencibir, tunggu, apa yang kamu katakan? Itu istrimu. Huff, aku tidak peduli apa hubunganmu dengannya. Kemarin, dia datang untuk melihat mobil, tetapi dia tidak mau membayar deposit. Pada akhirnya, dia masih ingin memukulku. Bukankah wanita seperti itu pantas dipukuli? Ketika Holly masuk barusan, dia melihat Gracia duduk di mobil seperti saat itu. Dia benar-benar kesal. Richard mengepalkan tinjunya. Mengapa Gracia memukul siapapun? Dia di sini hanya untuk melihat mobil, dan Gracia tidak akan pernah menyentuh orang lain. Wanita ini sarkastik dan berarti jelas bahwa dia menindas Gracia. Sayang, apa yang terjadi? Richard dengan lembut meraih tangan Gracia dan mendapati bahwa dia menangis. Melihat ekspresi sedihnya, Richard mengulurkan tangannya untuk menghapus air matanya. Gracia terdiam saat dia meneteskan lebih banyak air mata. Dia tidak bisa berhenti menangis. Richard berkata dengan cemas, "Tidak apa-apa, kamu bisa memberitahuku." Gracia terisak, dan rasa sakit yang dia tahan meledak. Richard, aku datang untuk melihat mobil kemarin. Ketika aku hendak pergi, aku melihat sesuatu di gaunnya, jadi aku pergi untuk membantunya melepasnya. Tapi dia bilang aku memukulnya, jadi dia. Saat dia berbicara, Gracia tidak bisa lagi melanjutkan. Kemarahan berdenyut melalui nadi Richard. Dia memeluknya dengan lembut dan menepuk pundaknya untuk menghiburnya, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sayang sudah pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi," kata Gracia. Dia menyeka air matanya dan merasa bahwa dia telah kehilangan ketenangannya di depan Richard hari ini. Dia tidak ingin Richard melihatnya menangis. Tapi dia tidak bisa menahannya. Dia benar-benar tidak bisa. Dia tidak melakukan kesalahan apapun kemarin. Dia bahkan tidak menyentuhnya sama sekali dan ditampar oleh wanita ini tanpa alasan. Jika dia tidak kalah jumlah kemarin, Gracia akan melawan. Ya, tapi, kata Richard. Untuk apa kamu menangis? Holly si pramuniaga datang dan mencibir, "Kamu sangat sok. Aku membenci orang sepertimu. Kamu sangat kejam di depan orang lain dan begitu lembut di depan pria. Siapa yang kamu coba yakinkan?" Richard meliriknya. Dia benar-benar tidak ingin memukul seorang wanita, tetapi beraninya dia menggertak istrinya. Richard mengangkat tangannya dan menamparkan Holly. Si pramuniaga menjerit dan jatuh ke tanah. Dia menyentuh pipinya yang merah dan bengkak dan dia terkejut. Dia dipukul. Suara jernih itu mengejutkan semua penjual lain di toko Mercedes. "Cek, dia hamil." Gracia tercengang, tetapi Richard sudah berjalan ke Holly yang ada di tanah. "Beraninya kau memukul istriku?" Richard meraung. Manajer berlari dengan marah. Richard meliriknya, meraih kursi di sebelahnya dan melemparkannya ke arahnya. Manajer tidak menyangka Richard begitu galak. Dia menjerit kesakitan karena dia tidak bisa menghindari kursi dan jatuh ke tanah. Richard tidak bergeming saat dia meraih kursi lagi dan berjalan menuju manajer. Dia menabrakkan kursi dengan keras ke manajer. Manajer itu berteriak. Kursi ini terbuat dari besi dan manajernya tidak bisa melawan kekuatan Richard. Ketika dia bangun, dia dipukul ke tanah lagi oleh Richard. Dia tidak bisa berhenti berteriak. Setelah beberapa kali, kepalanya mulai berdarah. "Ah, beraninya kau memukul suamiku." Si pramuniaga bangkit. Richard meliriknya dan mengangkat tangannya untuk menamparkan. Si pramuniaga jatuh ke tanah lagi. Wajahnya merah dan bengkak. Dia tidak menyangka bahwa Richard akan berani memukulnya. Richard datang. Si pramuniaga dengan cepat bangkit dan berkata, "Apa-apaan ini? Saya hamil. Beraninya Anda memukul saya." Richard tidak mengatakan apa-apa dan menamparkan wanita itu lagi. Pramuniaga itu jatuh ke tanah dengan teriakan.
Dia ngeri karena dia melihat bahwa Richard tidak berhenti di situ. Dia berjongkok dan menjambak rambutnya. Si pramuniaga memekik dan Richard terus menamparnya berulang kali. Ini untuk istriku. Beraninya kamu memukulnya. Jadi bagaimana jika kamu hamil? Itu tidak memberimu hak untuk memukul orang lain. Richard berkata dengan dingin sebelum dia menamparnya lagi. Si pramuniaga terus memohon, jangan pukul aku, tolong jangan pukul aku. Keheningan menyeruak di toko Mercedes-Benz. Siapa yang mengira bahwa Richard memiliki niat untuk memukul orang lain seperti itu? Gracia benar-benar tercengang. Jantungnya berdebar kencang saat dia teringat pertama kali dia bertemu Richard di Central City. Gracia merasa beruntung memiliki suami seperti Nim. Tiba-tiba, Gracia melihat manajer bangun dari tanah. Kepalanya berdarah saat dia meraih kursi dan hendak menabrakkannya ke kepala Richard. Gracia berteriak ketakutan, "Richard, hati-hati. Richard pasti akan terluka parah jika kursi itu mengenainya." Gracia dengan cepat berlari dan mencoba menghentikan manajer. Menanggapi serangan itu, Richard hanya memiringkan kepalanya. Dia telah menghadiri satu pelajaran pelatihan bela diri. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman tempur yang nyata, dia tahu bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Dia hanya berdiri dan meninju pria itu. Jeritan keras terdengar. Kursi di tangan manajer jatuh ke tanah saat dia mengepalkan perutnya. Pukulan itu hampir membuatnya pingsan. Richard terkejut dengan dirinya sendiri. Dia harus mulai berlatih lebih sering. Richard memukul kepalanya. Dia pasti juga memukul Gracia kemarin. Karena Gracia dianiaya, Richard harus memberitahu orang lain konsekuensi memukuli istrinya. Pria itu berada di ambang kematian tetapi Richard menendangnya dengan kakinya. Dia meludahinya, "Bangun sekarang, aku ingin kamu meminta maaf kepada istriku." Manajer itu sangat marah. Richard mengangkat kakinya dan menendang perutnya lagi. Manajer berteriak kesakitan. "Berhenti, berhenti. Aku akan melakukannya." Manajer itu memekik. Richard meraih pakaiannya dan menyeretnya ke arah Gracia. Manajer merasa dipermalukan, tetapi Richard mengangkat tangannya dan menamparnya. Manajer berlutut dan meminta maaf kepada Gracia. "Maaf, saya benar-benar minta maaf." Gracia tercengang. Dia menatap Richard dan berkata, "Richard, pukul dia." Manajer ditampar oleh Richard lagi, dan dia jatuh ke tanah sambil melolong. Richard berjalan ke pramuniaga, menjambak rambutnya dan menyeretnya juga. Dia meratap, "Aku hamil, aku hamil." Richard menamparkan wajahnya lagi. "Tidak masalah untuk menamparkan orang seperti dia." "Berlutut," kata Richard dengan dingin. Si pramuniaga meronta dan Richard memelototinya, "Jika tidak." "Oke, aku akan berlutut, aku akan berlutut." Dia bersujud kepada Gracia dan memohon pengampunan. Gracia menatapnya dan menggigit bibirnya. Richard berteriak, "Sekarang, pergi dari pandanganku." Si pramuniaga dengan cepat terhuyung ke satu sisi. Manajer itu menatapnya dengan kebencian dan mengeluarkan walkie-talkie-nya. "Semuanya, bawa barang-barangmu ke toko Mercedes-Benz, sekarang. Seseorang harus memilih denganku." Segera lebih dari selusin penjual berlari. Melihat manajer mereka dalam kekacauan seperti itu, mereka juga tercengang. "Aku ingin dia dipukuli." Manajer itu mencibir. "Jadi bagaimana jika kamu memiliki beberapa keterampilan bertarung? Kamu kalah jumlah. Kalahkan dia, dia pukul aku sekarang, makan malam ada padaku selama kamu mengalahkannya." Holly berteriak. Dia benar-benar marah. Dia belum pernah benar-benar mengalami penghinaan seperti itu dan dipukuli begitu parah oleh seorang pria biasa. Para penjual ini mengepung Richard dan Gracia. Gracia meraih tangan Richard dan berkata, "Richard, jangan takut," kata Richard dengan tenang. Ketika dia pergi ke rumah tinju, Draco Logan mengatakan kepadanya bahwa ketika dia dikelilingi oleh banyak orang, dia perlu membuat contoh dari seseorang. Jika dia bisa mengalahkan seseorang sampai mereka berada di ambang kematian, yang lain akan mundur karena takut. Itu bahkan lebih berlaku sekarang karena orang-orang ini hanya pengecut. Ketika mereka melihat adegan berdarah, mereka akan takut. Gracia tidak takut dan lebih mengkhawatirkan Richard. Dia akan merasa tertekan jika dia melihat Richard dipukuli. Bagaimanapun, Richard adalah suaminya yang dia kenal sejak dia masih kecil. "Beraninya kamu mengalahkan manajer kami. Apakah kamu mencoba menggali kuburanmu sendiri?" "Oh, aku ingat wanita ini. Dia bajingan dari kemarin. Ayo kalahkan dia bersama."
Lebih dari selusin penjual siap menyerang Richard. Tetapi pada saat ini, sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar di toko. Apa yang kalian semua lakukan? Semua orang berhenti dan melihat keluar, hanya untuk menemukan seorang pria masuk. Pria itu adalah manajer toko Mercedes-Benz. Staf toko memiliki warna yang terkuras dari wajah mereka segera setelah mereka melihatnya. Manajer mereka terlihat sangat marah dan akan meledak dalam kemarahan setiap saat sekarang. Dia datang dan berkata, hentikan ini sekarang. Siapapun yang terus berjuang harus menanggung akibatnya. Manajer Volkswagen mengerutkan kening, berjalan mendekat dan berkata, Manajer Wilson, hari ini. Manajer Wilson dari toko Mercedes-Benz mengangkat tangannya dan menamparnya. Manajer itu berteriak dan jatuh ke tanah. Dia terkejut, dan staf lainnya juga terpana. Apa yang sudah terjadi? Mengapa manajer Wilson memukulnya? Keduanya biasanya rukun. Episode 177. Manajer Wilson, apa yang Anda lakukan? Manajer bangkit dari tanah dengan marah, dan para penjual lain yang baru saja tiba juga tercengang. Keduanya biasanya rukun, jadi mengapa manajer Wilson tiba-tiba memukulnya? Ekspresi manajer Wilson dingin, apa yang saya lakukan? Anda membuat masalah di toko saya. Apakah Anda pikir Anda melakukan hal yang benar? Wajah manajer berubah jelek. Memang, dia dari toko sebelah. Memang melanggar aturan untuk membuat masalah di sini. 10 atau lebih penjual terdiam ketika mereka melihat manajer mereka dimarahi. Mereka saling memandang dan berhenti di jalur mereka. Manajer Wilson, ini salahku, tapi dia. Di tengah kata-katanya, manajer melihat manajer Wilson tiba-tiba berjalan ke arah Richard sambil tersenyum dan berkata dengan sopan, maaf telah merepotkanmu. Kami minta maaf untuk itu. Apa mobil yang kamu suka? Biarkan aku memperkenalkannya padamu. Apa? Manajer terkejut. Kenapa dia begitu sopan pada anak ini? Semua penjual di toko Mercedes-Benz terkejut. Mereka tahu bahwa manajer mereka jarang memperkenalkan mobil kepada tamu secara pribadi. Bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Siapa pemuda ini? Richard terkejut karena dia sepertinya tidak mengenalnya. Gracia bahkan lebih terkejut. Tuan, tolong lewat sini. Manajer Wilson tersenyum sopan. Richard mengangguk, sayang, mari kita lihat lagi mobil yang baru saja kita lihat, oke. Gracia menggigit bibirnya dan berkata, tapi, itu terlalu mahal. Dia benar-benar tidak ingin Richard membeli mobil yang begitu mahal. Dia telah merencanakan untuk membeli mobil seharga 70 atau 80 ribu dolar. Selama dia bisa mengendarainya, itu sudah cukup. Ini adalah hadiah dari suaminya. Manajer Wilson tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Nona. Maaf telah membuat Anda kesulitan hari ini. Oleh karena itu, kami akan menawarkan Anda diskon untuk mobil apapun yang Anda suka. Bagaimana menurut Anda? Apa? Staf toko Mercedes-Benz tercengang. Wajah manajer menjadi gelap dan dia mencibir, diskon. Dia tidak mampu membelinya bahkan dengan diskon. Holly, yang dipukuli, berkata dengan marah, ya, dia bahkan tidak mampu membeli mobil biasa, jadi bagaimana dia bisa membeli Benz? Manajer Wilson memandang mereka dan berkata, diam. Anda. Manajer itu marah. Richard berkata, sayang, itu tidak buruk. Mengapa kita tidak puas dengan mobil yang kita lihat? Gracia menggigit bibirnya. Dia bisa melihat bahwa Richard benar-benar bersungguh-sungguh dan itu menyentuhnya. Dia bersumpah bahwa dia akan membelikannya sesuatu ketika dia kaya suatu hari nanti. Yah, jika kamu berkata begitu. Gracia berkata lembut, merasa sangat manis di hatinya. Richard tersenyum dan menarik Gracia ke Mercedes-Benz. Dia bertanya berapa biayanya dan manajer Wilson berkata bahwa dia akan menjualnya kepada mereka seharga 230 ribu dolar. Wajah manajer itu gelap seperti awan petir. Dengan harga semurah itu, bukankah dia takut dipecat oleh bos? Pramuniaga itu mencibir padanya. Dia bergumam, bisakah dia membelinya? Itu bagus. Richard cukup puas, kalau begitu, kita ambil yang ini. Ya. Gracia mengangguk, sedikit terganggu dengan harga mobil itu. Richard meminta Gracia untuk menunggu sebentar agar dia bisa menelepon ibunya, tetapi pada saat yang sama, Yolanda Land memanggilnya. Richard berjalan ke samping dan menjawab telepon dengan ragu. Yolanda mengatakan kepadanya bahwa seorang sutradara telah datang ke tempat film. Richard terkejut. Direktur Yannick sangat efisien.
Bukankah itu berarti mereka bisa mulai syuting dalam beberapa hari? Oke, omong-omong, apakah kamu punya uang? Kata Richard. Yolanda terkekeh, tentu saja. Ada beberapa dana yang disediakan di alun-alun. Apakah Anda membutuhkannya? Bagus. Bisakah kamu mentransfer $300.000 kepadaku? Kata Richard. Lebih baik dia membelinya untuk Gracia. Lagi pula, ibunya masih curiga padanya. Baik, kata Yolanda. Richard menutup telepon. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia menerima pesan dari bank. Dia berjalan sambil tersenyum dan mengeluarkan kartunya. Ini kartu saya. Apakah Anda punya stok yang siap untuk itu? Ya, tolong tunggu sebentar. Manajer Wilson tersenyum. Dia menerima kartu itu dan pergi untuk menyelesaikan formalitas. Gracia sangat gugup. Apakah Richard berencana membelinya sekarang? Itu sangat cepat. Apakah dia serius membawa uang tunai? Dalam waktu kurang dari 5 menit, manajer Wilson datang dan tersenyum sopan. Tolong tunggu. Saya sudah meminta seseorang untuk mengemudikan mobil. Oke. Richard berkata dan menerima kartu itu. Manajer dan Holly tercengang. Apakah mereka benar-benar membelinya? Bagaimana mungkin? Penjual lain di toko juga terkejut. Dia membelinya tanpa ragu-ragu. Ada keheningan yang mati di ruangan itu. 10 menit kemudian, manajer Wilson tersenyum dan berkata, "Oke, silakan ikuti saya." Richard mengangguk dan berkata, "Sayang, ayo kita periksa mobil barumu." Gracia ragu-ragu dan berkata, "Baiklah." Dia gugup tetapi dia juga menantikannya. Mereka berdua mengikuti manajer Wilson untuk mengambil mobil. Seluruh proses berlangsung sekitar 20 menit. Semua penjual tercengang. Sayang, apakah mereka benar-benar membeli mobil itu? Holly terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang yang mengendarai Buick tua di sini mampu membeli Mercedes-Benz tanpa cicilan? Manajer terkejut. Segera, dia melihat manajer Wilson datang, yang kemudian berteriak kepada stafnya, "Apa yang masih kalian lakukan di sini? Kembali bekerja." Staf di toko segera bubar, dan para penjual di toko sebelah juga berjalan kembali. Manajer Wilson, ada apa? Mengapa Anda memberinya diskon besar? Manajer datang dan bertanya, diikuti oleh Holly. Dia terkejut karena bahkan staf mereka tidak dapat menikmati potongan harga yang begitu besar. Sangat sederhana. Pria itu bukan pria biasa. Manajer Wilson berkata perlahan. Manajer itu mengerutkan kening, tidak biasa. Apakah Anda bercanda? Dia mengendarai Buick. Apa maksud Anda? Holly bergumam, tepat sekali. Wanita itu ingin membeli mobil seharga $80.000 kemarin, dan dia. Jika Anda tahu bahwa dia telah membeli Porsche 911 secara tunai, apakah Anda masih berpikir bahwa dia tidak mampu membeli Mercedes? Seorang pria yang baru saja masuk ke toko menyarankan. Dia adalah manajer yang berurusan dengan Richard ketika dia membeli Porsche saat itu. Dia baru saja mengobrol dengan manajer Wilson dan kebetulan melihat Richard, jadi dia memberitahu manajer Wilson tentang hal itu. Bagaimanapun, Richard meninggalkan kesan mendalam padanya. Apa? Pria itu membeli Porsche. Baik manajer dan Holly sangat terkejut sampai ke inti mereka. Mereka tahu manajernya. Karena dia berkata begitu, itu berarti pemuda itu benar-benar membeli Porsche. Dia membayar mobil senilai jutaan dolar secara tunai. Manajer Porsche berkata, itu benar, dan dia bahkan membawa BMW seri 7 tingkat atas. Apakah menurut Anda dia tidak mampu membeli Mercedes? Wajah manajer menjadi pucat, dan pramuniaga itu bahkan lebih terpana. Sekarang kamu tahu. Kalian berdua berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Panggilan telepon dari seseorang seperti dia bisa membuat kalian berdua menghilang dalam semalam. Kata manajer Wilson. Mereka gemetar dan duduk di tanah. Mereka yang bisa menghabiskan $8 juta untuk membeli mobil akan berasal dari latar belakang yang kaya dan berkuasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mereka provokasi. Si pramuniaga gemetar dalam penyesalan, apakah dia akan menemukan seseorang untuk berurusan denganku? Tapi aku hamil. Richard mengendarai Buick milik Zelda Main dan mengikuti di belakang mobil baru Gracia. Mercedes sangat bagus dan Gracia sangat menyukainya. Di Mercedes-Benz, Gracia mengemudikan mobil dengan mulus. Dia memegang kemudi dan menarik napas dalam-dalam. Perasaan seperti ini tidak bisa dijelaskan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Richard benar-benar membelikannya mobil yang begitu mahal.
Dia sangat menyukai mobil itu. Dia mengendarainya ke alun-alun dan memarkirnya dengan baik. Richard memarkir mobil di sampingnya dan mereka berdua turun dari mobil. Gracia berkata dengan manis, "Richard, terima kasih." Richard tersenyum. Kebahagiaan Gracia adalah hal terpenting baginya. Dia rela mengeluarkan uang berapapun asalkan itu membuat istrinya bahagia. Gracia mengerutkan bibirnya dan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu karena Richard menghabiskan begitu banyak uang hari ini. Gracia malu dan gugup saat dia berpikir, haruskah aku menciumnya? Membuang. Gracia datang dan mencium pipi Richard. Dia tercengang. Apakah dia? Sebuah mobil dengan imbalan ciuman dari istrinya. Ini sangat berharga. Richard tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan membalasnya dengan mencium punggungnya. Wajah Gracia semerah tomat. Itu adalah ciuman pertamanya, dan dia telah memberikannya kepada suaminya. Dia menghela napas lega dan menyenggol Richard. "Richard, seseorang akan datang." Kegembiraan Richard tiba-tiba mati. Memang, seseorang akan datang. Mereka harus berhenti. Richard memberitahunya bahwa dia akan pergi ke pelatihan tinju dan Gracia mengangguk. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil. Sebelum pergi, Gracia bertanya, "Richard, apakah kamu akan pulang malam ini?" Dia pergi tidur di pelukan Richard tadi malam dan tidur nyenyak. "Iya." Richard tersenyum dan pergi. Gracia memperhatikan Richard keluar dari tempat parkir. Dia menyentuh bibirnya dan bergumam malu-malu, "Aku mencintaimu, Richard." Apa yang dia lakukan di sini? Episode 178. Saat Gracia hendak pergi, dia melihat sebuah mobil masuk. Itu adalah mobil Zelda main. Apa yang dia lakukan di sini? Gracia menghela nafas karena dia menebak mengapa dia ada di sini. Zelda juga ragu-ragu. Dia terkejut bertemu Gracia di tempat parkir karena dia baru saja di sini untuk memeriksa renovasi toko barunya. Dia ingin membuka toko sesegera mungkin karena dia bisa melihat bahwa aliran kaki alun-alun perlahan meningkat. Dia terkejut melihat Gracia berdiri di samping Mercedes-Benz baru. Apakah itu mobil barunya? Apakah dia membelinya sendiri? Atau apakah Richard membelinya untuknya? Dia memarkir mobilnya dan keluar. Kemudian, dia berjalan ke Gracia dan menyapanya, "Halo." "Halo," jawab Gracia. Kedua wanita itu berdiri di sana dalam diam. Gracia berada dalam dilema. Dia ingin mengingatkan Zelda bahwa Richard adalah suaminya dan membuatnya menjauh darinya. Tapi, Gracia tidak berani mengatakan itu padanya. Zelda juga tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya iri padanya karena Richard setia pada Gracia. Zelda mencoba berbasa-basi, "Mobil ini terlihat cukup bagus. Apakah baru?" "Ya, Richard membelinya untukku," kata Gracia. "Selamat," kata Zela. Gracia bertanya dengan lembut, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Oh, Richard menemukan toko untuk restoran baruku. Aku datang untuk memeriksa kemajuan renovasi," kata Zela. Gracia terkejut. Dia tahu bahwa Richard masih bekerja paruh waktu di alun-alun ini, jadi dia hanya berkata, "Selamat untukmu juga." "Terima kasih. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu siapa pemilik alun-alun ini?" Zelda tiba-tiba bertanya. Gracia menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu. Bahkan jika dia tahu siapa itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemiliknya. Zelda tahu dari gerakan Gracia bahwa Richard belum memberitahunya. "Kau pernah melihat pemiliknya, bukan?" tanya Gracia. "Iya." Zelda tidak menyangkalnya. "Bisakah Anda memperkenalkan pemiliknya kepada saya?" kata Gracia. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa membuka toko baru di alun-alun ini adalah karena Kenan. Sampai sekarang, dia masih belum mengumpulkan uang darinya. Apakah dia tidak ingin uang $500.000 itu kembali? Gracia merasa tidak nyaman. Dia harus mengembalikan uang itu ke Kenan, dan pemilik alun-alun pasti mengenalnya. Itu juga sebabnya dia meminjam uang dari rentenir. "Yah, kurasa lebih baik kau menemuinya sendiri." Zelda tidak akan memberitahunya bahwa Richard adalah pemilik alun-alun. Gracia terdiam dan menghela nafas. "Siapa kamu, Kenan?" Kedua wanita itu terdiam beberapa saat. Kemudian, mereka masing-masing berjalan ke alun-alun. Richard datang ke gym untuk belajar tinju dan dengan pertarungan kemarin, dia bertekad untuk bekerja lebih keras. Dia harus berkembang sehingga dia bisa melindungi Gracia. Draco Logan secara pribadi melatih Richard dan mengajarinya beberapa teknik meninju. Richard juga sangat ingin belajar lebih banyak.
Draco berkata, berusahalah untuk belajar. Setelah kamu menguasai teknik ini, kamu akan bisa melawan siapapun, bahkan ibumu. Richard terkejut. Draco Logan sangat kuat, tapi apakah dia baru saja mengatakan bahwa penting baginya untuk belajar tinju agar dia bisa mendapatkan teknik yang kuat dari ibunya? Dia melanjutkan, memang, keterampilan bertarung ibumu tidak ada bandingannya. Hanya ketika kamu belajar darinya kamu bisa menjadi yang terkuat. Di matanya, aku tidak lebih dari seekor semut kecil. Richard terkejut. Bagaimana bisa ibunya begitu kuat? Dia ingat bahwa ibunya terlihat sangat lembut tanpa kapalan di tangannya. Richard benar-benar terkejut. Richard ingin menjadi pria terkuat, jadi dia harus memiliki dasar yang kuat untuk keterampilan bertarungnya sebelum belajar cara bertarung dari ibunya. Hanya dengan begitu dia bisa terus bertahan di dunia bisnis yang kejam dan licik. Tidak banyak teknik meninju dalam tinju. Namun, karena kamu memiliki bakat ibumu, kamu akan dapat mengambilnya dengan cepat. Tunggu saja sampai ibumu melatihmu secara pribadi dan membawamu ke tempat-tempat seperti segitiga emas yang ditakuti. Dan hutan Amazon. Di sanalah ujian hidup dan mati yang sebenarnya dimulai. Mata Draco Logan berbinar, seolah dia cukup beruntung untuk pergi ke segitiga emas dan hutan Amazon bersama Karen Lee. Richard juga menantikannya. Dia bekerja lebih keras dan memaksa dirinya untuk berlatih keras. Pada saat itu pukul 7, Richard sudah kelelahan dan kehabisan napas. Dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Dia menyeret tubuhnya yang lelah ke dalam mobil dan memanggil Gracia untuk bertanya di mana dia. Gracia bilang dia ada di alun-alun. Richard ingin pergi keluar dengan Gracia untuk makan dan kemudian pulang. Ini adalah kehidupan pernikahan yang dia inginkan. Dia pergi ke alun-alun, tetapi ketika dia akan turun dari mobil, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu dari Charlotte Yates. Dia bertanya kepada Richard kapan dia akan mengambil BMW-nya. Mobil Richard akhirnya diperbaiki. Richard berpikir akan baik-baik saja untuk pergi besok, tetapi Charlotte mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengirimkannya kepadanya karena dialah yang mengendarainya sebelumnya. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa akan lebih baik untuk pergi ke sana secara pribadi lusa. Begitu dia mengatakan itu, dia turun dari mobilnya. Richard naik lift, tapi pintu di lantai 1 terbuka dan Lara Jean masuk. Ketika dia melihat Richard, dia langsung menundukkan kepalanya. Dia masih berutang kepada Richard $10.000. Dia akan menemukan Yolanda untuk sesuatu, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya. Richard tidak ingin berbicara dengannya. Richard, aku akan mengembalikan uang itu padamu. Jangan khawatir. Laras khawatir. Dia takut Richard akan memerasnya dengan foto telanjangnya. Dia tidak ingin menjadi terkenal karena alasan yang salah. Ketika pintu lift terbuka, Richard berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak ingin mengganggunya dengan sejumlah kecil uang. Dia bisa mengembalikannya padanya kapan saja karena dia tidak terlalu keberatan. Jika semuanya gagal, dia masih menyimpan fotonya di ponselnya. Lara sedikit marah dengan sikap Richard. Huff. Lara berjalan keluar dengan mendengus dan pergi mencari Yolanda. Namun, dia melihat Richard dan Gracia berjalan bersama. Laras bingung. Dia tidak tahu apa yang disukai guru Jordan tentang Richard. Dia memutar matanya dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Gracia bertanya dengan serius, Richard, apakah kamu memiliki nomor pemilik alun-alun? Bisakah kamu memberikannya kepadaku? Richard tercengang. Richard, aku harus mencari bosmu, kata Gracia. Dia baru saja mengirim pesan ke Kenan, tetapi dia tidak menerima balasan darinya. Dia khawatir terjadi sesuatu padanya. Kenapa kamu harus mencarinya? Richard memaksakan sebuah senyuman. Gracia berkata, Richard, berjanjilah padaku kau tidak akan marah jika aku memberitahumu. Aku berjanji tidak akan. Richard meyakinkannya. Satu-satunya alasan saya dapat terus membuka toko di sini adalah karena teman WeChat saya. Dia membantu saya berbicara dengan pemilik alun-alun sehingga saya dapat memperbarui kontrak saya dengannya. Namun, saya sudah mencoba menghubunginya tetapi tidak ada jawaban untuknya sama sekali. Aku ingin menemukannya. Gracia tidak memberitahu Richard bahwa dia berutang uang kepada Kenan. Richard merasa tidak berdaya. Dia ingin memberitahu Gracia bahwa dia adalah Kenan. Faktanya, pesan yang dia terima dari Gracia adalah tentang uang yang ditransfer. Namun,
Tidak mudah baginya untuk mengambil $500.000 sekarang, jadi bagaimana dia bisa menerima uang itu? Terlebih lagi, Gracia memiliki perasaan padanya sekarang, jadi Kenan seharusnya tidak muncul lagi. Pasti akan ada banyak masalah jika itu terjadi, jadi Gracia seharusnya tidak pernah tahu tentang masalah ini. Itulah pikiran-pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Richard hanya bisa mengangkat bahu dan berkata dengan polos, "Maaf, tapi saya benar-benar tidak tahu." Gracia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, Richard, ayo pulang kalau begitu." Dia kecewa. Dia harus mengembalikan uang itu ke Kenan, tapi dia mengabaikannya. Jika demikian, bagaimana dia akan mengembalikan uang itu kepadanya? Bagaimana dia harus berterima kasih padanya? Bagaimanapun, Kenan telah banyak membantunya. Gracia menggosok pelipisnya saat dia bertanya-tanya, "Siapa kamu sebenarnya, Kenan?" Richard merasa lega. Dia dengan cepat memikirkan sesuatu yang lain untuk mencerahkan suasana hatinya. Mungkin lebih baik baginya untuk kembali ke mobil Gracia hari ini karena lebih nyaman duduk di mobil baru. Gracia tersipu, "Richard, kenapa kamu tidak mengemudi?" Richard tersenyum dan duduk di sebelahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jantung Gracia berdetak kencang. Dia masuk ke mobil dan kembali dengan Richard. Di sore hari, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akan menawarkan dirinya kepada Richard malam ini. Jika Richard menginginkannya, dia bisa datang untuk itu. Tapi akankah Richard menyentuhnya malam ini? Gracia sedikit gugup. Tak lama, mereka sampai di rumah. Richard terlalu lelah, jadi dia pergi mandi. Gracia duduk di sofa dengan gelisah. Sejujurnya, dia sangat gugup. Bagaimanapun, mereka adalah suami dan istri dan seharusnya sudah melakukannya sejak lama. Kalau tidak, Richard akan pergi mencari Zelda jika dia ditekan. Itu tidak baik. Namun, ketika dia sedang menunggu Richard, dia melihat ponselnya di sofa. Gracia tidak bermaksud mengorek privasinya. Dia tidak ingin melihat apapun selain hanya ingin menambahkan WeChat Richard, sehingga mereka dapat mengobrol lebih banyak. Namun saat ini, ponsel Richard tiba-tiba bergetar saat pesan WeChat masuk. Gracia tanpa sadar melihatnya dan terpana karena itu dari Lara. Gracia terkejut. Terakhir kali, Lara mengatakan bahwa dia tidak memiliki akun WeChat milik Richard. Dia ragu-ragu melihat pesan yang dikirim Lara. Dikatakan, "Richard, saya akan segera mengembalikan uang itu kepada Anda dengan bunganya. Datanglah ke toko saya untuk menemukan saya. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda." Pesan di layar ponsel. Episode 179. Setelah Gracia melihat pesan di layar ponsel Richard, dia terkejut dan sedikit kecewa. Dia tidak senang bahwa Lara memiliki WeChat-nya tetapi bukan dia. Gracia tidak terus melihatnya, tetapi dia merasa aneh. Sejak kapan Lara berutang uang pada Richard? Dan mengapa dia meminta Richard untuk pergi ke tokonya? Dia menggelengkan kepalanya. Semakin dia memikirkannya, semakin hatinya sakit. Dia hanya tidak ingin memikirkannya lagi. Segera, Richard keluar dari kamar mandi dan Gracia tersipu. Tubuh Richard kurus dari latihan tinju. Gracia gugup dan malu hanya dengan melihatnya. Dia berpikir, mengapa saya harus gugup di depan suami saya? Ketika dia berjalan, satu-satunya yang bisa dirasakan Richard adalah rasa sakit yang perih. Tinju benar-benar melelahkan. Namun, dia senang memikirkan akhirnya bisa melawan ibunya. Dia akhirnya bisa seperti Betty yang bisa melawan lebih dari 10 orang sekaligus. "Sayang, aku mau tidur." Richard berbaring di sofa. Dia sangat lelah sehingga dia tertidur dengan sangat cepat. "Apakah kamu begitu lelah? Istirahatlah dengan baik kalau begitu." Gracia tersenyum. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi Richard dengan selimut dan kemudian pergi mandi. Setelah dia keluar dari kamar mandi, dia ragu-ragu. Dia ingin kembali ke kamar, tetapi ketika dia berpikir untuk tidur di samping Richard tadi malam, dia merasa sangat nyaman. Dia merangkak dan duduk di sebelah Richard. Melihat wajahnya yang tampan, Gracia tersipu dan membungkuk untuk menciumnya. Dia malu. Mungkinkah dia jatuh cinta padanya? "Selamat malam, Chuck." Gracia bersandar pada Richard dan memejamkan matanya, merasakan manisnya hatinya. Richard membuka matanya di pagi hari dan melihat Gracia benar-benar tidur di pelukannya. Dia tersenyum. Gracia mengenakan piyama, dan sosoknya sebagian tersembunyi. Dia cantik, terutama wajahnya, yang halus dan adil. Kulitnya sempurna. Istrinya benar-benar cantik.
Gracia membuka matanya dan melihat Richard menatap lurus ke arahnya. Wajahnya menjadi semerah apel. Jantungnya mulai berdetak cepat dan tubuhnya kaku. "Selamat pagi Richard, aku akan membuat sarapan," kata Gracia dan bangkit dari pelukan Richard. Namun, Richard hanya memeluknya dan tidak melepaskannya. Jantung Gracia berdetak lebih cepat. Dia berhenti meronta dan membiarkan Richard memeluknya sebentar. Hatinya dengan cepat menjadi tenang. Dia berpikir, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia suamiku. Dia menempelkan wajahnya ke dada Richard dan mendengarkan detak jantungnya. Dia merasa sangat nyaman dan berkata, "Richard, aku tidur sangat nyenyak tadi malam." Memang, dia tidur nyenyak. Bahkan jika sofa tidak senyaman tempat tidur, dia hanya ingin tidur dengannya. Mungkin dia juga merasa terbiasa sejak dia tidur dengannya sejak kecil. Jika mereka tidak tidur di kamar yang sama, hatinya akan terasa kosong. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Jawab Richard. Dia terlalu lelah semalam. Tadi malam, dia merasa seperti ada sesuatu yang lembut menempel padanya seperti dia sedang memegang bantal. "Yah, aku akan membuat sarapan. Kita bisa pergi ke alun-alun bersama," kata Gracia. Sudah waktunya, jadi dia harus pergi ke perusahaan. Richard mengangguk dan dengan enggan melepaskannya. Tentu saja, ketika dia melonggarkan cengkeramannya, dia tidak lupa untuk menepuk pantatnya. Gracia tersipu dan dengan cepat pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Jantungnya berdetak lebih cepat. Mengapa suaminya begitu nakal? Untungnya, dia biasanya melakukan skuat dalam untuk melatih pinggulnya. Sosoknya secara alami cantik, dan itu sangat jelas setelah sedikit latihan. Dia harus berlatih lebih banyak untuk mencapai sosok yang lebih baik karena suaminya menyukainya. Setelah Gracia selesai menyiapkan sarapan, dia mengantar Richard ke alun-alun. Pelat mobil akan siap dalam beberapa hari ke depan, jadi Gracia berpikir untuk menyelesaikannya dengan cepat. Ia enggan menginjak pedal gas saat mengemudi karena khawatir akan merusak mobil. Bagaimanapun, suaminya lah yang membelikan mobil untuknya. "Richard, aku akan bekerja sekarang. Apakah kamu datang?" tanya Gracia. Bahkan, dia ingin mengobrol dengan Richard di kantor. Setiap kali Richard melihat tubuhnya, Gracia merasa malu tapi senang. Bukankah itu pilihan yang bijaksana baginya untuk membiarkan Richard ikut dengannya? Richard sebenarnya tidak ada hubungannya hari ini. Ketika dia sedang duduk di mobil tadi, dia melihat pesan yang dikirim oleh Lara, tetapi dia mengabaikannya. Richard tidak ingin tahu mengapa dia memintanya pergi ke tokonya. Namun, Richard telah merencanakan untuk mengendarai BMW kembali hari ini. Ada beberapa hal yang perlu dia lakukan. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia sedang sibuk. Gracia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan naik sekarang." Keduanya berjalan menuju lift. Namun, ketika pintu lift terbuka, Gracia melihat wajah yang dikenalnya berdiri di pintu kantor Yolanda Land. Dia bingung. Orang itu tampak familiar tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihat orang itu sebelumnya. Orang itu kemudian datang untuk menyapa Richard sambil tersenyum. "Richard." Oh benar. Pria ini adalah putra dari mantan pemilik alun-alun, Wilbur Wendell. Richard tidak terkejut. Ketika dia bertemu dengannya di KTV terakhir kali, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. "Richard, aku akan pergi dulu." Gracia bingung. Siapa pria ini? Dia tampak kaya, jadi mengapa dia begitu sopan kepada Richard? "Baik." Richard mengangguk dan berkata. Gracia pergi ke kantor dan Richard berjalan mendekat. Mereka turun ke bawah untuk mencari tempat duduk. Wilbur merasakan sedikit penyesalan. Jika alun-alun terlihat sebagus sekarang, tidak akan ada masalah untuk mendapatkan uang kembali di masa lalu. Dia menyesal bahwa ayahnya telah menjual alun-alun ini. Yang membuatnya semakin menyesal adalah dia mendengar selebritas yang dia sukai berencana untuk syuting film di sini. Tapi apa gunanya menyesali sekarang? Dia memikirkannya berulang kali. Dia bisa meminta Richard untuk membantunya. Dia ingin menjadi pemilik alun-alun ini lagi sehingga dia bisa bergaul dengan selebriti yang dia kagumi. "Apakah kamu menyukai Sabrina Yalden?" Wilbur bertanya dengan gugup. Sebagai pemilik alun-alun, Richard harus tahu bahwa ada kru yang datang untuk menembak di alun-alun. Richard terkejut. Kenapa dia menanyakan ini? Dia tidak mengejar selebriti manapun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak menyukainya." Dia tidak memiliki perasaan terhadap Sabrina. Baginya,
dia hanyalah seorang aktris dalam sebuah pertunjukan. Wilbur menarik napas lega. Dia tahu Zelda adalah pacar Richard. Zelda memiliki sosok yang baik dan sangat cantik. Bagaimana bisa Richard menyukai Sabrina padahal sosoknya lebih buruk dari Zelda? Wilbur bertanya dengan malu, ini masalahnya. Saya mendengar bahwa Sabrina datang ke sini untuk syuting, dan saya menyukainya. Bisakah Anda membantu saya? Richard tersenyum dan mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia ingin Richard turun tahta dan membiarkannya menjadi bos lagi. Dia tidak keberatan. Sabrina tidak tahu bahwa dia adalah bos di sini. Dia tidak menyukainya. Tidak apa-apa bagi Richard untuk membiarkan Wilbur menjadi bos dan mengambil kesempatan untuk mendekati Sabrina. Oke, tidak masalah, kata Richard. Wilbur terkejut karena Richard cukup tenang dengan itu. Terima kasih. Jika aku berhasil mengejarnya, aku akan mengundangmu. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Lagi pula terima kasih. Wilbur berterima kasih padanya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kamu membawa kru ke sini untuk syuting film? Tidak ada yang ingin menggunakan lokasi ini sama sekali sebelumnya. Dia sangat penasaran karena dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Kenapa tiba-tiba ada kru yang datang? Richard menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak yakin. Wilbur menatap Richard lagi dengan curiga, apakah itu karena kamu? Apakah kamu berinvestasi dalam film mereka? Richard tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya waktu untuk melakukan semua itu. Wilbur mengangguk. Itu adalah alasan yang masuk akal. Dia kemudian melanjutkan, bisakah kamu memberitahu Yolanda tentang hal itu untukku? Richard tersenyum dan mengangguk. Masalah ini akan diselesaikan nanti dan Yolanda akan tahu apa yang harus dilakukan. Namun, itu kebetulan. Begitu mereka mengatakan ini, Richard melihat beberapa orang lewat. Dilihat dari pakaian mereka, kemungkinan besar kru datang untuk mulai syuting. Mereka cukup cepat datang dalam waktu singkat. Sabrina. Itu dia. Direktur Canon, aku akan pergi sekarang. Wilbur terkejut. Dia melihat seseorang yang memakai kacamata hitam dan topeng yang dikawal ke alun-alun oleh dua asisten. Dia sangat menyukai Sabrina, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Richard mengangguk sambil tersenyum dan Wilbur segera berlari keluar. Karena Sabrina ada di sini, alun-alun akan segera menjadi terkenal. Richard sangat senang. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak yang bisa dia dapatkan dari film ini. Richard menghabiskan kopinya dan keluar untuk melihat-lihat. Saat itu, Lara lewat. Dia merasa sedikit kesal dan bertanya, Richard, bukankah tempat saya menyajikan kopi? Mengapa Anda tidak memesannya dari toko saya? Tokomu terlalu mahal. Episode 180. Barang-barang di tokomu terlalu mahal, kata Richard. Lara menjawab, apa maksudmu? Semuanya terjangkau, oke. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, karena aku masih berutang uang padamu, kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau. Aku tidak akan membebankan biaya apapun padamu. Semuanya gratis. Lara baru saja memulai bisnisnya, dan Richard tidak ingin memanfaatkan hal-hal gratis yang tersedia. Dia harus membayarnya jika dia ingin makan atau minum di tokonya. Terima kasih atas tawarannya, tapi itu tidak perlu. Richard menggelengkan kepalanya dan hanya berbalik untuk melihat kru syuting bersiap untuk syuting film. Aku akan mengambilkanmu segelas sekarang. Kamu bisa mengambil dan menikmati minumanmu di kantor. Gumam Lara. Tidak perlu untuk itu. Richard bersikeras. Lara menggerutu, aku mengirimimu pesan kemarin. Kenapa kamu tidak membalasku? Lara ingin Richard menemukannya tadi malam agar mereka bisa bicara. Bagaimanapun, dia yakin akan perasaannya terhadap Richard. Sebelumnya, ketika dia mengobrol dengan Kenan, dia yakin orang itu pasti Richard. Dia telah menemukan pada waktunya bahwa dia bukan pecundang tetapi seorang pria kaya baru. Dia bergulat dengan penemuan ini untuk waktu yang lama tetapi masih merasakan emosinya yang tersisa untuk Richard. Jangan SMS aku jika tidak ada hal penting yang ingin kau katakan, kata Richard. Dia pergi setelah cukup mengobrol singkat mereka. Wanita ini memiliki karakter, tetapi dia sedikit jahat. Hei, tunggu. Lara merasa hatinya tenggelam. Sedih mendengarnya mengatakan itu, dia menyusulnya, Richard, jangan lakukan ini. Aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Sebenarnya, dia sendiri meragukan apa yang dia katakan. Dia mungkin melakukan sesuatu yang salah,
seperti terakhir kali di kantor guru Jordan. Apakah ada kru film di sini? Apakah seorang aktor datang ke sini untuk merekam sesuatu? Clara terkejut melihat beberapa peralatan menembak. Sepertinya seseorang sedang syuting di sini. Richard menghinanya, tetapi orang-orang di dekatnya datang untuk mengambil foto dan memposting gambar di media sosial. Metode seperti itu tampaknya bermanfaat dalam menarik pelanggan. Richard, pacarmu, Yolanda, adalah manajernya. Kamu pasti tahu apa yang terjadi. Clara menantikan untuk melihat para selebriti, kepribadian terkenal mana yang akan datang. Saya tidak tahu, kata Richard. Clara bergumam, jangan terlalu masam padaku. Apa kau begitu membenciku? Sikap Richard membuatnya putus asa. Clara memikirkan bagaimana Richard bisa memperlakukannya seperti ini. Dia curiga dia pasti menyimpan foto telanjangnya di ponselnya dan memeriksanya setiap malam, melihat betapa sosoknya sendiri sangat menakjubkan. Richard meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak membencinya, dia hanya tidak ingin berbicara dengannya. Clara menawarkan, aku akan membuatkanmu teh susu, dan kita akan menonton film itu bersama-sama. Pergi saja bekerja. Richard mendesak. Dia tidak terlalu menikmati kehadirannya di sini. Bisnisku baik-baik saja, jadi aku tidak perlu mengawasi tempat itu karena aku sudah mempekerjakan orang untuk melakukannya untukku. Lagi pula, apakah menurutmu pemilik alun-alun mengundang kru untuk menembak di sini? Clara berjalan di samping Richard dan bertanya karena penasaran. Alun-alun memiliki potensi untuk perbaikan, tetapi mengundang kru untuk pembuatan film tidak cukup. Dia berpikir bahwa pemiliknya pasti telah memberikan harga yang rendah kepada perusahaan produksi atau bahkan mungkin menawarkannya secara cuma-cuma. Richard menggerutu, "Yah, jangan tanya aku." Clara cemberut mendengar jawabannya, "Izinkan saya bertanya, siapa yang lebih kaya antara Anda dan pemilik alun-alun?" Richard tetap diam karena dialah yang memiliki alun-alun. Tidak ada gunanya menjawabnya. "Saya kira pemiliknya pasti lebih kaya, tetapi Anda sendiri cukup kaya," tegas Laras. Pemiliknya seharusnya memiliki beberapa ratus juta dolar, dan Richard tidak dapat memiliki uang sebanyak itu. Tanpa tanggapan dari Richard, dia putus asa, bisakah Anda mengatakan sesuatu? Richard sudah berjalan ke pagar kaca. Dia menunduk dan melihat Direktur Yannick. Penembakan seharusnya dimulai hari ini. Clara tercengang melihat Sabrina Yalden. Dia berseru, "Sabrina ada di sini." Ya Tuhan. Dia sangat senang bahwa Sabrina ada di sini. Dia tidak pernah berharap bintang terkenal seperti itu datang ke alun-alun untuk menonton film. Richard tidak bisa berkata-kata. Itu membuatnya penasaran, mengapa wanita begitu putus asa mengejar selebriti. "Richard, ayo minta tanda tangannya." Clara tidak sabar untuk bertemu dengannya secara dekat dan pribadi. Pergi sendiri. Richard tidak terbiasa dengan selebriti. Lagi pula dia tidak punya alasan untuk mendapatkan tanda tangannya. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa dengan mudah mendekatinya daripada membuntuti di belakangnya seperti penguntit yang menyeramkan. Clara menggigit bibirnya dan pergi dengan ekspresi berat. Saat itu, dia memikirkan sesuatu dan kembali, "Richard, apakah kamu masih memiliki fotoku?" "Apa yang kamu bicarakan?" Richard menjadi sedikit tidak sabar. "Tidak ada. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika Anda merahasiakannya, Anda dapat menyimpannya selama yang Anda inginkan. Saya tidak akan keberatan." Clara memastikan untuk mengatakannya dengan lembut, dan Richard tidak bisa berkata-kata. "Direktur, mengapa Anda memilih lokasi ini?" Sabrina bertanya-tanya. "Tidak ada yang istimewa dari alun-alun ini kecuali terlihat baru. Mungkin latar belakangnya cocok dengan salah satu adegan di film itu. Investor meminta kami untuk datang." Direktur Yannick menjawab. "Tuan Meriam." Sabrina bingung. Apakah Richard kenal dengan pemilik alun-alun? Mungkin itu sebabnya dia menyuruh mereka datang ke sini untuk beberapa adegan. "Betul sekali," kata Direktur Yannick. Ketika Sabrina terkejut, seseorang datang dan mengatakan beberapa patah kata kepada staf sebelum berjalan ke arahnya. "Itu adalah Wilbur Wendell. Kamu adalah?" Sabrina bertanya. Wilbur terpesona oleh kecantikan Sabrina. Dia jauh lebih cantik secara fisik dibandingkan dengan kecantikannya di TV. Dia anggun dan tanpa cacat, kulitnya putih susu seperti porselen. Dia seperti seorang dewi, dan Wilbur sama sekali tidak kecewa. Kebanyakan selebriti terlihat cantik karena riasan, tetapi Sabrina cantik alami.
Dia terlihat menarik, terutama sosoknya. Hai, saya Wilbur Wendell. Apakah menurut Anda tempat ini baik-baik saja? Tanya Wilbur. Kata-katanya mengejutkan Sabrina. Mungkinkah orang ini pemilik alun-alun? Dia tidak berharap dia begitu muda dan menjanjikan. Sabrina menyapanya, halo. Ini cukup bagus, alun-alunnya cukup besar. Maaf, aku harus bersiap-siap sekarang. Kita akan mulai syuting sebentar lagi. Baik. Puas, Wilbur menatap Sabrina saat dia berjalan ke van. Lebih banyak orang telah berkumpul di sekitar tempat itu, yang pasti akan berkembang menjadi kerumunan besar. Wilbur menyayangkan alun-alun itu bukan lagi milik ayahnya. Betapa indahnya jika itu masih milik mereka. Penembakan segera dimulai. Richard terus memantau seluruh proses pengambilan gambar tidak peduli betapa membosankannya itu. Sabrina memang profesional karena dia bisa menembak dengan sempurna dengan lawan mainnya bahkan dengan penonton yang mengawasinya. Terkadang, Richard ingin tertawa melihat Wilbur menatap Sabrina dengan saksama. Menjelang siang, Wilbur memesan makanan lezat untuk Sabrina, yang tidak menolak tawarannya karena dia mengira dia adalah teman Tuan Cannon, sang investor. Richard segera merasa bosan dan memutuskan untuk pergi mengambil mobilnya di toko BMW. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia melihat seorang wanita mendekati Wilbur dan menyadari itu adalah Gracia. Richard bertanya-tanya, mengapa Gracia berusaha menemukan Wilbur? Mungkinkah? Gracia memulai, permisi. Saya hanya ingin bertanya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa aneh melihat Wilbur menunggu Richard di pintu barusan. Setelah melihatnya digantung di samping Sabrina, minatnya tumbuh. Setelah banyak berpikir, dia yakin bahwa Wilbur bukan anggota kru. Dari apa yang dia tahu, satu-satunya orang yang bisa dekat dengan Sabrina adalah pemilik alun-alun. Dia datang untuk mendapatkan informasi tentang Kenan dari Wilbur. Lagi pula, dia sedikit cemas bahwa dia tidak mau menerima uangnya. Kecantikan, ada apa? Wilbur bertanya dengan heran. Dia ingat Gracia bersama Richard di lift pagi ini, jadi dia mungkin kenalan Richard. Dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Gracia bertanya, boleh saya tahu apakah Anda pemilik alun-alun ini? Wilbur ingin mengatakan tidak, tetapi ketika dia melihat Sabrina menatapnya, dia mengangguk. Ya, saya pemilik seluruh tempat ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Gracia menghela napas lega mengetahui bahwa dialah pemiliknya. Jika itu masalahnya, dia harus tahu identitas Kenan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membantunya memperbarui kontraknya? Gracia bertanya dengan penuh harap, saya memiliki toko di lantai 5. Saya ingin tahu apakah Anda punya teman di WeChat bernama Kenan. Pelempar. Wilbur menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menambahkan akun WeChat Richard. Tidak. Gracia terdiam dan memikirkan bagaimana itu mungkin. Yah, cantik, mengapa kamu bertanya? Tanya Wilbur. Orang ini membantu saya memperbarui kontrak saya. Jawab Gracia. Wilbur menunjukkan ekspresi bingung. Perbarui kontraknya. Dia belum pernah mendengarnya, tapi sepertinya dia sedang membicarakan Richard. Itu mungkin, tapi apakah Richard tidak memberitahunya bahwa dia adalah pemilik alun-alun yang sebenarnya? Wilbur hanya tertawa dan mengangkat bahu, entahlah. Kau pasti bertanya pada orang yang salah. Gracia bingung. Mengapa Wilbur tidak diberitahu tentang itu? Itu tidak mungkin karena dia hanya bisa membantunya memperbarui kontrak setelah Kenan memberitahunya. Mungkinkah dia si Kenan?